Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Livia, NIM 2018 10 11 03 11 595, kelas J, Hukum Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua jenis peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Ruang lingkup hukum perusahaan. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi kedua, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. 1. Bentuk usaha. Bentuk usaha ialah sebuah organisasi, usaha, atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut dengan company atau corporation. Bentuk hukum yang perusahaan diakui atau diatur oleh undang-undang baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. 2. Jenis usaha. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Unsur perusahaan itu ada 7. 1. Badan usaha. 2. Kegiatan dalam bidang perekonomian. 3. Terus-menerus. 4. Bersifat tetap. 5. Terang-terangan. 6. Keuntungan dan atau laba. 7. Pembukuan. Badan usaha ini adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditar, perusahaan perseroan, dan koperasi. Sedangkan kegiatan dalam bidang perekonomian, kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dapat dirinci. Ketiga, terus-menerus. Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencarian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Keempat, bersifat tetap. Maksudnya di sini bersifat tetap artinya kegiatan ini tidak berubah atau berganti dalam waktu yang singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Kelima, terang-terangan. Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum. Bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keenam, keuntungan atau laba. Istilah keuntungan atau laba istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih atau hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan, capital gain. 7. Pembukuan. Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dasar hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan ini ada 4. 1. Perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini. Berdasarkan atas peralihan Undang-Undang 1945. Misalnya, suatu ketentuan yang terdapat dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUH Perdata. Selain itu, juga perundang-undangan yang termaksud mengenai perusahaan di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Kedua, kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau umumnya disebut sebagai perjanjian, yakni harus dibuat secara tertulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.
Jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara pihak-pihak yang terkait, selama kontrak perusahaan masih berlaku, kesepakatan dapat dicapai melalui perdamaian, arbitrase, atau bahkan pengadilan umum, kecuali jika ditemukan solusi yang jelas. Ketiga, kebiasaan. Kebiasaan adalah adanya suatu sumber khusus informalitas tertulis. Kebiasaan adalah sumber hukum bagi pengusaha ketika aturan tentang hak dan kewajiban tidak tercantum dalam kontrak dan hukum. Keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan adanya suatu sumber hukum bagi perusahaan yang dapat diikuti pihak. Ini akan mengisi kekosongan yang valid, terutama jika ada perselisihan terkait dalam suatu kewajiban dan hak. Macam-macam bentuk perusahaan. Macam-macam bentuk perusahaan ini ada dua. Perusahaan tidak berbadan hukum dan perusahaan berbadan hukum. Perusahaan tidak berbadan hukum itu contohnya seperti firma dan CV. Dan kalau perusahaan yang berbadan hukum itu seperti PT, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUMD. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.